Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di Indonesia Preventif, bebas konspirasi dan diskriminasi. Di Indonesia, kampus yang dianggap kampus terbaik adalah kampus yang masuk kategori perguruan tinggi negeri atau PTN. Di samping karena kualitasnya, juga karena biaya kuliahnya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan perguruan tinggi swasta atau PTS. Oleh sebab itu, seleksi masuk PTN mempunyai mekanisme yang sangat ketat. Tapi dalam perjalanannya, terjadi beberapa perubahan dan juga terjadi konflik internal. Seperti apa videonya? Mari kita lihat. Berawal pada tahun 1976, penerimaan mahasiswa yang dilakukan oleh SKALU, yaitu Sekretariat Kerjasama Antar 5 Universitas. Dalam SKALU inilah, untuk pertama kalinya, seleksi masuk PTN digelar secara serentak. Sesuai dengan namanya, SKALU beranggotakan 5 PTN, yaitu Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Airlangga. Dari SKALU, seleksi mahasiswa baru pada tahun 1979 berkembang menjadi SKASU, di mana universitas yang ambil bagian bertambah menjadi 10 universitas. Yaitu 5 universitas ikut bergabung, yaitu Universitas Pajajaran, Universitas Diponegoro, Universitas Brawijaya, Institut Teknologi 10 November, dan Universitas Sumatera Utara. SKASU sendiri adalah akronim dari Sekretariat Kerjasama Antar 10 Universitas. Pada tahun 1983, seleksi PTN berubah lagi bernama Sipenmaru, atau Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru. Tidak lagi diikuti oleh 10 perguruan tinggi negeri. Pada saat itu, diikuti banyak perguruan tinggi yang bergabung dalam seleksi masuk PTN. Pada era Sipenmaru, diperkenalkan sistem seleksi masuk PTN tanpa menggunakan tes, tapi menggunakan penelusuran bakat yang dinamakan penelusuran minat dan kemampuan, atau biasa disebut dengan PMDK. Pada tahun 1989, seleksi masuk perguruan tinggi kembali mengalami perubahan. Nama dari Sipenmaru menjadi Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau UMPTN. Di era UMPTN diperkenalkan seleksi berdasarkan kelompok ujian yang terdiri dari IPA, IPS, dan IPC. Di era UMPTN ini, sistem PMDK dihapuskan di hampir seluruh perguruan tinggi negeri, sehingga peluang untuk masuk lewat PMDK makin tipis. Sejauh ini, sistem UMPTN merupakan sistem seleksi yang bertahan paling lama, yaitu selama 13 tahun sejak 1989 sampai dengan 2001. Pada tahun 2002, seleksi masuk PTN berubah lagi, yaitu paguyuban 45 rektor PTN yang ada di Indonesia bersepakat untuk mengadakan seleksi serempak. Untuk melaksanakannya, mereka membuat seleksi bernama Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru atau SPMB, dengan menggunakan pelaksanaan yang sama dengan yang dimiliki UMPTN. Bedanya, seleksi masuk tidak lagi diselenggarakan oleh pemerintah, melainkan badan independen yang dinamakan SPMB. Pada tahun 2008, nama seleksi nasional mengalami perubahan kembali dari SPMB menjadi Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau biasa disebut SNMPTN. Perubahan ini salah satunya dipicu oleh konflik internal antara pengurus SPMB yang isinya para mantan-mantan rektor pada awal pembentukan SPMB dengan para rektor baru di luar kepengurusan SPMB yang jumlahnya sangat signifikan, yaitu sekitar 41 rektor dari 41 perguruan tinggi negeri. Perjalanan SNMPTN terus mengalami perkembangan, dan salah satunya adalah pada tahun 2010,
ketika diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2010 tentang pola penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah. Lewat permen itulah ditetapkan kuota penerimaan mahasiswa baru untuk setiap PTN. Dengan pembagian sebanyak 60% untuk mahasiswa jalur seleksi dan 40% dari jalur mandiri. Pada tahun 2011 tidak ada perubahan nama tetapi ada perubahan format yang membuat SNMPTN 2011 berbeda dengan tahun sebelumnya. Di edisi tahun 2011, SNMPTN dibagi menjadi dua, yaitu SNMPTN jalur tertulis dan SNMPTN jalur undangan. Bagi peserta yang tidak lolos SNMPTN undangan, mereka bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti SNMPTN jalur ujian tertulis. Pada tahun 2013, seleksi PTN lagi-lagi mengalami perubahan format. Kalau sebelumnya SNMPTN dibagi menjadi sistem undangan dan tertulis, kali ini ujian tertulis dilakukan melalui SBMPTN, sedangkan SNMPTN murni menjadi jalur undangan tanpa tes seperti TMDK pada jalurnya. Kuota penerimaan mahasiswa baru juga diubah menjadi 50% lewat jalur undangan atau SNPTN, 30% lewat SBMPTN, dan 20% lewat jalur mandiri yang bertahan sampai tahun 2016. Pada tahun 2017 ada perubahan terjadi, yaitu kuota mahasiswa baru di mana SNPTN dan SBMPTN paling sedikit sebanyak 30%. Dan seleksi mandiri paling banyak 30%. Pada tahun 2019, ujian tertulis tidak lagi dilaksanakan dengan ujian tulis di atas kertas, melainkan diubah menjadi ujian berbasis komputer dengan sebutan ujian tertulis berbasis komputer atau UTBK. Kelompok ujian pun masih sama, yaitu berjumlah 3, IPA, IPS, dan IPC. Pada tahun 2022, terjadi transformasi masuk PTN untuk menyelaraskan transformasi kebijakan yang telah dilakukan di pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Seperti penerimaan peserta didik baru, kurikulum merdeka, asesmen nasional, hak belajar di luar kampus, pelibatan praktisi dalam pembelajaran, KIP kuliah, dan mekanisme pendanaan PTN. Transformasi masuk PTN memiliki prinsip-prinsip perubahan seperti pembelajaran yang menyeluruh, inklusif, penalaran dan terintegrasi, bukan hanya program sarjana tetapi juga diploma 3 dan diploma 4 atau sarjana terapan. Dengan mengedepankan 3 mekanisme seleksi, yaitu seleksi nasional berdasarkan prestasi, seleksi nasional berdasarkan tes, seleksi secara mandiri oleh PTN. Khusus untuk seleksi nasional berdasarkan tes, fokus terhadap pengukuran kemampuan penalaran dan pemecahan masalah. Tidak ada lagi tes mata pelajaran, yang ada hanya tes skolastik yang mengukur potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Itulah perjalanan sistem penerimaan seleksi masuk perguruan tinggi negeri atau PTN. Demikian video kali ini, dan seperti biasa, jangan lupa jujur hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.